Oke, selamat siang rekan-rekan alumni dimanapun Anda berada. Hari ini kita berada di halaman MM Ikopin. Saya bersama Kang Yudani, Wakil Ketua Wakil Ketua 1 di DPP IKA Ikopin. Selamat siang Kang Yudani. Selamat siang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih apa kabar nih Kang? Ini lagi ada kegiatan apa nih di kampus ini? Alhamdulillah ya. Jadi hari ini itu adalah hari terakhir dari 3 hari kegiatan pelatihan dan sertifikasi uji kompetensi untuk para manajer pengurus koperasi jasa keuangan terutama yang diselenggarakan oleh Badan Diklat dan Sertifikasi Profesi DPP IKA Ikopin, di mana Badan Diklat ini ada di bawah koordinasi saya sebagai Wakil Ketua Umum 1. Nah ini animo dari peserta lah, bagaimana Kang? Banyak nggak nih yang ikut? Ya, memang sih kita dari target 30 peserta ya, kita hanya mencapai 50% lebih gitu. Kemudian juga sebaran daripada peserta itu yang paling jauh dari Jawa Tengah gitu. Kalau yang paling barat ya ada yang dari Bekasi, Bogor gitu ya. Tapi memang alumni sendiri kurang memanfaatkan event pelatihan ini karena dari alumni sendiri hanya 2 orang pesertanya. Dari 16 orang itu hanya 2 peserta dari alumni. Jadi harapan saya sih ke depan ini alumni-alumni para pelaku memanfaatkan koperasi itu memanfaatkan ini, sebab sertifikasi ini penting ya, karena ke depan itu kan profesionalisme akan menjadi tumpuan terhadap pengembangan koperasi gitu. Walaupun sekarang belum jadi keharusan, tapi itu sudah diatur dalam peraturan Menteri Koperasi bahwa perlu ada sertifikasi terhadap para pelaku koperasi. Nah ini semacam info ya bahwa ini ada sebetulnya ada peraturan dari pemerintah sendiri mengenai standarisasi ya untuk suatu sertifikasi ini untuk suatu jabatan. Tapi mungkin belum terlaksana dengan baik gitu ya. Ya, belum menjadi satu mandatori atau keharusan lah. Iya. Tapi saya melihat sih tren kedepannya ini pemerintah akan memberlakukan. Sebab kalau tidak distandarisasi kompetensinya para pelaku ekonomi koperasi ini, ya kita akan makin ketinggalan jauh dengan kompetensi di luar koperasi ya. Karena seperti jasa keuangan, perbankan itu ya harus ada uji kompetensi dari OJK dan lain sebagainya. Ya, nah dengan adanya pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Kang Yudani dan timnya, ini kita berharap suatu saat ketika ini menjadi standarisasi kompetensi, orang-orang terutama alumni sudah siap ya Kang ya, sudah siap untuk menempati posisi-posisi ini karena mereka sudah sertifikatnya sudah ada gitu. Sudah terstandarisasi. Oke Kang, ini kita bicara mengenai hal-hal yang sebetulnya mungkin umum dan menjadi salah satu pertanyaan yang timbul di setiap orang. Ini DPP ini atau IKA Ikopin ini nirlaba ya Kang ya. Betul. Tentunya tidak profitable, tidak melakukan sesuatu kegiatan yang profitable. Nah, tetapi ada dalam benak saya pertanyaan nih. Akang ini kan bikin banyak nih kegiatan, ya kan? Terutama seperti pelatihan ini. Terus saya dengar juga ada nanti seminar internasional ya kan? Asia Tenggara. Nah ini yang jadi pertanyaan saya, dari mana nih Kang biayanya? Itu karena saya yakin di DPP sendiri bukan nol lah, tetapi mungkin sangat relatif minim biaya. Nah ini bagaimana Kang prosesnya gitu? Begini, kita ini alumni Ikopin yang sekarang jadi university ya, jadi universitas. Kita tentu dilatih, dididik untuk menjadi seorang yang piawai di bidang manajemen dan terutama juga piawai di dalam entrepreneurship gitu. Entrepreneurship. Jadi yang dibutuhkan oleh IKA Ikopin ini ya, memang IKA Ikopin ini ya kita tahulah ini organisasi yang
nirlaba, artinya tidak mencari untung ya. Tapi setiap kegiatan organisasi ini kan harus dibiayai. Iya, betul, Gitu, betul. untuk dibiayai. Nah, maka kita ini kalau menjadi pengurus IKI Kopin ya, pada level manapun itu mau DPP, DPD ya, itu kuncinya satu. Bagaimana menjadikan ide dan gagasan ya sebagai instrumen pengembangan organisasi gitu. Ya, Jadi dasarnya itu harus ada ide dan gagasan. Itu satu. Kedua, ya, ada sisi bahwa di dalam teori capacity building ya, organisasi itu tujuan pribadi dengan tujuan organisasi itu harus inline. Gitu. Harus selaras. Kalau tidak selaras nih antara tujuan pribadi dengan tujuan organisasi tidak selaras, ya. nah ini kita bicara ada personal, ada organisasi Ada ya. personal, ada organisasi. Nah ini bagaimana Gitu. sejalan ya kan? Bagaimana tujuan, idealisme Dua-duanya tercapai. pribadi dan organisasi itu Iya. bukan tercapai, tapi selaras. Selaras ya. Seperti betul. rel kereta api Iya, kemanapun berdua kiri kanan itu rel itu, gitu. Terpenuhi lah gitu ya. Iya, maka Terpenuhi kita lah. akan sampai pada tujuan. Tapi kalau tujuan pribadinya ke kiri, tujuan organisasinya ke kanan, Iya. ya itu saya yakin siapapun nggak akan pernah aktif di organisasi. Betul. Siapapun nggak akan pernah aktif. Ini realistis ya. Ini realistis aja gitu loh. Ini realistis ya. Realistis aja. Jadi saya selalu menekankan di dalam tim saya ya, baik itu di badan badan bisnis dan jaringan usaha yang dipimpin oleh Bang Kori, badan Diklat yang dipimpin oleh Teh Rani Fitrianaria, badan bidang NGO dan hubungan luar negeri yang dipimpin oleh Teh Hera Hardianti ya. Bahwa pertama itu kita harus punya ide dan gagasan di dalam program. Kedua, tidak cukup sampai di situ. Jiwa entrepreneurship kita harus muncul. Bagaimana kita meng-create suatu sumber pendanaan supaya organisasi ini jalan. Gitu. Supaya organisasi ini jalan. Harus di-create sumber pendanaan ini, ya. Maka kalau itu sejalan, kita pasti akan aktif, gitu loh. Kita pasti akan aktif. Tapi kalau nggak punya ide dan gagasan, ya, ya. apalagi tujuan pribadinya berbeda dengan tujuan organisasi, ya, mohon maaf, pasti nggak akan ada yang jalan. Ini maaf nih saya potong Kang. Ya. Ini sesuai dengan pembicaraan kita tadi bahwa ini semua sejalan. Ketika kita punya suatu ide dan membangun ide ini menjadi sebuah kegiatan, artinya bagaimana ada benefit di situ ya kan? Betul. Saya tidak bicara profit. Ya, benefit ya. Saya bicara benefit. Nah, benefit untuk organisasi, untuk pribadi. Untuk pribadi. Ini tetap satu jalan itu Kang ya? Betul. Oke. Karena yang namanya pengorbanan untuk organisasi ya, itu tidak hanya pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, Iya, mungkin harta juga, Iya, ya kan? Seperti katakanlah Kang Daeng dari Garut datang ke sini, ya pasti ada bensinnya, ya kan? Perlu beli rokok, perlu beli makan, apa segala macam untuk memikirkan organisasi, ya kan? Nah tentu kan kita berharap ada benefit dong. Iya, iya betul. Nah, mungkin sebagian orang berpikir, oh berarti mau cari untung di organisasi. Tidak. Kalau nyari untung itu, ya kita komersial. Tapi kalau kita bicara benefit, ya. ya jangankan kita kerja profesional, ya kita kerja bakti di RT kita aja, ya yang tidak dibayar, Iya. itu ibu-ibu pasti keluar bawa kopi, teh, gorengan, pisang goreng, ya kan? Iya. Artinya kan ada benefit, Iya. ya kan? Ada benefit. Kalau kita nggak ikut kerja bakti ya mungkin kita nggak kebagian kopi, Betul. kita mungkin nggak kebagian gorengan, ya kan? Seperti itu. Jadi benefit itu harus dipandang seperti itu. Jadi jangan alergi bahwa misalnya dalam satu kegiatan ini panitia mendapatkan honor misalnya, nggak perlu alergi. Enggak, kalau saya malah melihat ini harus diciptakan ya. Harus diciptakan semangat untuk seperti ini. Artinya ketika kegiatan ini berlangsung dan berhasil, tetapi ada benefit untuk personal juga mungkin. Seperti itu. Betul. Seperti itu. Jadi benefit tidak hanya untuk personal, jadi tapi tenaga, juga materi yang keluar itu walaupun tidak tergantikan tapi terkurangilah minimal seperti itu.
Jadi tidak hanya benefit buat perorangan, yang terutama adalah benefit untuk organisasi. Iya, itu. Tetap tujuan utamanya itu ya. Tetap tujuan utamanya itu adalah benefit organisasi. Iya, betul. Iya kan? Bahwa organisasi ini butuh sumber dana untuk menggulirkan kegiatannya, butuh sumber resources, sumber daya manusia ya. Tidak hanya sumber daya keuangan, sumber daya manusia juga penting bagi organisasi ya. Dan itu kan kita dapatkan dari mana? Kalau bukan dari kreativitas kita membangun suatu program gitu lah. Gitu. Oke ya, rekan-rekan alumni, ini menarik nih pembicaraan di siang ini. Di luar ini nih, di atas kita ada payung-payung nih. Saya nggak tahu maknanya apa payung-payung ini, tapi ini cukup membuat kita teduh untuk berbicara ya. Oke, kembali ke masalah kegiatan ya, kegiatan untuk organisasi ini, Kang. Ini balik lagi ke kondisi bahwa IKA IKOPIN itu nirlaba. Tentunya kalau kita bicara kas ya, itu sangat minim. Nah, bagaimana meng-create biayanya ini untuk suatu kegiatan nih, Kang? Apakah dengan kerjasama dengan pihak lain atau dengan taruhlah patungan antara pengurus? Tapi kan itu saya pikir kalau terus-terus patungan pengurus juga capek kan. Nah ini yang perlu kita tahu nih bagaimana. Jadi saya kira gini ya, kita kembali bahwa bagaimana yang utama adalah menjadikan ide dan gagasan sebagai instrumen di dalam kita meng-create program, ya kan? Ide dan gagasan itu kan dalam pengertian yang sangat luas, ya kan? Memang organisasi itu ada penanggung jawabnya, ada ketua umum, ada sekretaris, bendahara, ya. Tapi kan para pimpinan ini juga punya keterbatasan, ya kan? Kita nggak bisa kemudian menjadi ketua organisasi itu terus jadi sinterklas, tidak demikian. Ya, tapi bagaimana kita menciptakan ide dan gagasan, tentu dalam background kita sebagai entrepreneur ya. Bisnis itu kan dikatakan cerdas kalau tidak keluar modal apa-apa, tapi kita dapat duit. Itu bisnis yang paling cerdas itu menurut saya ya. Kita tidak terlalu keluar banyak effort sumber daya ya, tapi kita bisa menciptakan revenue stream untuk kegiatan atau program itu, gitu. Ya satu contoh ya, kami bidang diklat dan sertifikasi ini membuat kegiatan pelatihan ini nggak ada modal sama sekali. Baik dari DPP juga nggak ada. Baik dari DPP. Ya, maupun dari pihak lain tidak ada. Tapi meng-create bagaimana? Tapi kami meng-create bagaimana kegiatan ini bisa berjalan, terlaksana, ya kan? Kemudian menarik daripada peserta dan peserta dengan sukarela membayar. Bagaimana menciptakan peserta yang sukarela membayar? Kuncinya ada di profesionalisme, ya kan? Event ini harus di-create sebagai sesuatu yang profesional yang layak jual. Betul. Gitu, sehingga peserta tertarik. Saya harus membayar sekian, saya dapat apa? Dapat ini. Oh ini menarik. Oh ini murah. Oh ini mahal. Itu kan keputusannya ada di para peserta atau calon peserta. Ketika calon peserta melihat bahwa apa yang ditawarkan oleh kegiatan IKA IKOPIN ini sebagai sesuatu yang optimal, artinya biayanya tidak terlalu besar, hasilnya maksimal, ya kan? Mereka pasti akan berbondong-bondong datang. Jadi kuncinya kita harus profesional dulu. Iya betul. Gitu. Nah jadi misalnya nih dalam pelatihan ini kan ditarik biaya ya dari peserta. Saya pikir itu tidak mencukupi nih Kang. Tidak mencukupi untuk program ini. Nah ada nggak kerjasama dengan pihak lain misalnya. Tetapi tentunya pihak lain juga harus menarik ini apa yang kita berikan buat mereka. Take and give lah. Take and give ya. Nah ini mungkin apakah hanya benefit juga buat mereka atau profit? Jadi gini, kita bekerja sama ini diklat ini Badan Diklat IKA IKOPIN ini bekerja sama dengan LSP Dekopin ya. LSP Dekopin karena kita tidak punya lembaga yang secara legal gitu, sebenarnya legal bisa menyelenggarakan ini. Makanya kita bekerja sama dengan LSP Dekopin. Ada kontribusi kita ketika LSP Dekopin membackup ini ya. Kemudian kita memperoleh sumber pendanaan dari peserta. Nah, kita tentu berdiskusi karena ini merupakan sinergi antara IKA IKOPIN dengan LSP Dekopin ya.
bagaimana LSPD Kopin dapat benefit Iya. dan bagaimana IKA dapat benefit gitu, sehingga kemudian kita menetapkan nih harganya sekian. Harga ini kita anggap sebagai harga yang menarik, ya kan, tidak mahal bagi peserta, tapi kita bisa memberikan yang terbaik juga buat peserta dengan pelayanan kita. Nah, jadi bukan berarti kegiatan ini tekor, tidak tekor kegiatan ini. Justru kegiatan ini bisa memberikan kontribusi kepada DPP. Gitu. Jadi dari kegiatan ini, walaupun DPP istilahnya kita sumber dana modalnya bukan dari DPP, Ya, tapi hasil kegiatan ada masuk ke DPP kita lah. bisa berikan Ya, kontribusi kepada DPP. untuk mungkin membantu kegiatan yang lain, Iya. pengembangan IKA sendiri kan Pengembangan seperti sendiri. itu. Walaupun tidak terlalu besar ya, karena ini kan event ini baru pertama kali kita adakan. Iya. Ya, kemudian target pesertanya juga tidak mencapai yang kita harapkan. Tapi bukan tidak ada profit atau bukan tidak ada lebihnya, ada Iya, lebihnya iya. untuk DPP. Karena kita sudah hitung bahwa kita akan berkontribusi kepada DPP sekian. Nah, itu fungsi badan yang ada di dalam ADART IKI Kopin. Jadi IKI Kopin ini sebetulnya di dalam ADART-nya itu sudah mengamanahkan bahwa IKA ini, ya, kegiatan IKA ini dibiayai dari mana? Pertama, dari iuran anggota. Kedua, dari donasi. Iuran sendiri belum ada ya? Iuran sendiri belum ada. Iya. Ya kan? Kedua dari donasi, ketiga dari usaha-usaha yang memang bisa dilakukan, Diciptakan. Iya. Nah, usaha-usaha itu apa? Ada badan-badan khusus di dalam anggaran dasar yang bisa dibuat oleh pengurus DPP IKA. Perlu ada badan, makanya dalam periode Nah, kepengurusan sekarang ini perlu kreativitas ya. Iya, Kreativitas dari pengurus ya. iya betul. Makanya di dalam kepengurusan periode sekarang, ya, pasal itu kita gunakan. Pasal bahwa di dalam anggaran dasar bahwa IKA bisa membuat badan, itu kita gunakan. Gitu. Jadi kita ciptakan paling tidak ada 4 badan. Gitu. Nah, 4 badan inilah yang merupakan vehicle daripada IKA untuk mengenerate sumber-sumber pendanaan bagi IKA. Seperti itu. Iya, iya. Ya. Oke, satu pertanyaan ini Kang. Satu pertanyaan. Mungkin ini terakhir di season ini ya. Iya. Andai ini ada, ini kan yang mengadakan event ini pengurus Kang ya, Iya. pengurus DPP. Iya. Andai ada person lah, alumni di luar DPP ingin mengadakan satu kegiatan dengan skupnya alumni juga, bisa nggak bekerja sama dengan DPP IKOPIN? Tentunya dengan harapan bahwa DPP akan membantu dalam jaringan, dalam fasilitas atau apa. Nah ini bagaimana nih Kang? Seperti Iya. ini. Tentu kita Ini membuka peluang juga untuk apa alumni untuk aktif ya, selain pengurus gitu. Ya, ya. Jadi begini ya, yang namanya IKI Kopin ini kan organisasi alumni. Ya, IKI Kopin ini kan bukan hanya milik daripada pengurus IKI Kopin di segala tingkatan, baik DPP maupun DPD. IKI Kopin ini adalah milik dari seluruh alumni. Bahwa di dalamnya ada pengurus, itu hanya merupakan bagian pemisahan tanggung jawab. Ya, namanya pengurus itu yang ngurusin organisasi, menjalankan roda organisasi. Yang kita harapkan tentu dengan adanya, nah ini udah mau penutupan nih. Oke, sebentar ya. Halo. Ya. Berapa? Oke. Saya udah standby. Ya. Iya. Oke. Oke, masih ada waktu 4 menit. Ini apa berhubung Kang Yudaninya sibuk nih mau penutupan apa pelatihan Kang ya, pelatihan. Mungkin jawaban saya ditunda dulu ya. Ya, kita biar tunda penasaran. dulu. Oke, saya tutup dulu ya. Jadi kesimpulan dari semua ini bahwa apa melaksanakan sebuah event di organisasi seperti apa DPP IKI Kopin ini atau IKI Kopin itu perlu ada kreativitas dan coba dijalankan dengan apa inline tadi Kang ya. Ya, artinya tujuan pribadi dengan tujuan organisasi itu harus inline. Nah, kesimpulannya harus ada benefit untuk semua. Untuk semua stakeholder. Nah, itu yang paling penting ya. Untuk semua jadi tolong jangan berpikir bahwa ini profit atau apa-apa, tapi benefit yang lebih diutamakan. Benefit, betul. Saya lebih suka menggunakan istilah benefit. Benefit ya kalau karena itu. Karena kita bukan perusahaan. Kita bukan perusahaan. Oke, kita sepakat dengan itu. Dan kita tutup dulu session ini Kang ya, karena Kang Yudani mau ini. Oke.
sampai di sini dulu rekan-rekan alumni. Mudah-mudahan ini banyak memberikan masukan dan juga ajakan untuk berpartisipasi kepada semua alumni, dan DPP IKUN terbuka untuk alumni memasukkan ide-idenya ke DPP. Oke? Iya. Sepakat. Terima kasih Kang Yudani. Sama-sama, Ya. Kang Uki. Oke.